Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah. Tidak ada hari selama setahun ini yang lebih dicintai dan disukai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Dan 7 hari sudah habis, tinggal 3 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu. Yang 7 hari kemarin tidak sempat beramal, apa boleh buat? Menangis air mata darah, minta mundur lagi, bisa atau tidak? Tak bisa. Maka tinggal 3 hari lagi. Dikumpulkan segala hari dalam dunia ini, maka 10 hari ini yang paling mulia. Tinggal 3 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, 8, 9, 10. Amal apa yang paling bagus kita laksanakan selama 3 hari lagi? Yang 2 hari ini puasa sunnah. Maka nanti malam bapak membanguni ibu untuk masak nasi sahur. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Jadi kalau pengantin-pengantin baru tentu wake up nih. Wake up nih tentu. Jadi ibu yang membanguni ibu untuk masak sahur nanti malam adalah bapak. Sekarang terbalik, ibu itu pula membangunkan bapak, membawa air 1 ember. Abang bangun apa tidak? Main subuh, lah jam 6 tak main subuh. Ini banyak tak jelas lagi sekarang, entah mana kiper, entah mana striker, entah mana penyerang, entah mana back. Oleh sebab itu malam ini kita sedang memposisikan pemain. Ini kiper, ini striker, ini back, ini penyerang, ini penjaga gawang, supaya jelas yang membangunkan ibu adalah bapak yang sudah menikah. Ustaz Somad, boleh bangunkan pacar untuk sahur? Ada yang WA saya, boleh bangunkan pacar untuk sahur. Kenapa engkau yang bangunkan? Mak dia kan ada. Ada pacaran-pacaran itu. Apa pacaran? Ustaz Somad memang dulu tak pernah pacaran. 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. 98 saya ke Kairo, 2002 saya pulang. Tidak pernah saya pacaran. Siapa saksinya? Tanya Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustaz, selama 4 tahun di Mesir, pernah saya pacaran? Iya, bilang tidak. Kenapa tak pernah Ustaz? Tak ada kesempatan. Mata kuliah 14, hafalan Quran 2 juz, beasiswa 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk nabung. Kalau putus beasiswa diusir dari asrama, putus beasiswa 2 tahun berturut-turut putus beasiswa 3 tahun diusir out, tiket pulang tak dikasih, siap-siap menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Berat. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300, persaingan ketat. Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Masuk saya ke lokal, isinya 1.000 orang, tak lonceng semua. Tak ada perempuan. Oleh sebab itu saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti malam bangun sahur, besok puasa. Khusus ibu-ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari di bulan Ramadan, maka nanti malam niatnya niat qadha, bukan kata, niat qadha. Aku niat puasa qadha besok lillahi ta'ala, dapat pahala 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin,
dapat pahala puasa bulan apa Zulkarnain? Nama apa Zulkarnain? Zulhijjah. Tapi niatnya cuma satu. Aku besok niat puasa qadha lillahi ta'ala. Yang jatuh mudah-mudahan sehat. Aman. Jangan bersandar, itu bukan triplek. Itu pengalaman saya pribadi. Saya kalau diundang ceramah sebelum bersandar saya rasa dulu keras baru saya sandar. Kalau lembut betul lembut. Sampai mana cerita tadi? Sampai nanti malam sahur. Ini banyak perempuan tak mau makan sahur. Masak. Pas giliran makan suaminya aja. Adik tak makan, dia. Rupanya udah 2 mangkuk masuk. Ambil masak tadi. Aduhlah. Makanan tidak membuat orang gemuk. Makanan tak buat gemuk. Yang penting cara makannya. Dikunyah dulu. Orang itu ada main kunyah. Kiri kanan gol. Saya makan terus. Tadi dikasih makan. Tadi malam di Banda Aceh dikasih tom yam. Tapi tom yamnya udah lama pula setting. Berjamur. Oleh sebab itu makanlah, silakan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sahur nanti malam. Ustadz Somad, saya masih lajang Pak Ustadz. Siapa yang membangunkan saya nanti malam? Mercon. Belilah jam weker. Wek bangun. Ker jam yang bisa membangunkan. Pasang jam 2. 1 jam jadul. Tip, 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 tip. 1 jam model baru. Setelah lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Lagu pasar umum. Mati. Untuk ibu-ibu cari lagu nasyid. Ila Israel datang insya Allah terbangun. Kalau sudah 2 HP dipasang tak juga terbangun, beli jam besok pagi pergi ke kota kita, cari jam Lok Semawe, beli 1 jam yang bisa menyipak. Asal jam 2 lepas. Kapan lagi mau beramal? Memangnya kita ini mati membawa mobil? Memangnya mati bawa rumah? Memangnya mati bawa duit? Ada orang mati bawa duit? Mana ada? Dulu orang Cina kalau mati bawa cincin, bawa gelang, bawa subang, bawa anting, bawa rantai. Dulu. Sekarang tidak ada lagi yang bawa perhiasan kalau mati. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu. Sekarang hantu itu takut sama maling. Tiap malam hantu ditontonkan. Ada hantu tinggi, begu ganjang mana? Ada hantu pendek, gundul, tuyul. Ada hantu melompat-lompat, hantu Cina, ditempelkan kertas begini. Ada hantu tak tentu arah, zombie namanya. Ada hantu naik motor, Dracula. Ada hantu tegak pun tak sanggup, suster ngesot. Saya insya Allah hafal hantu-hantu. Oleh sebab itu maka inilah yang akan dibawa mati. Suami tinggal, anak tinggal, bini tinggal, istri yang katanya, bang, jangan lama-lama pergi ya, setelah napasku pergi. Begitu kita mati, harta dibagi 2. Apa namanya? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku gini. Yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula amal somat? Amal soleh. Ibu jangan terlalu berharap pada bapak. Bapak jangan terlalu berharap pada ibu. Jangan terlalu berharap pada anak. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummi. Wa abi, ayah. Wa sahibati, istri tak bisa menolong suami. Suami tak bisa menolong istri. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Maka sempat-sempatkanlah beramal. Kau puasa besok. Anakku masih kecil. Nantilah kalau anak sudah besar. Kau puasa besok. Anakku sudah besar, terus sudah punya anak. Anaknya belum dititipkannya ke aku. Kapan lagi mau beramal? Maka malam ini azam saya harus puasa besok.
Setuju? Ustaz Somad besok puasa? Enggak. Kenapa? Saya musafir. Malam ini saya langsung pulang ke Medan. Jam 7.30 besok pagi terbang dari Kuala Namu ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru istirahat sebentar, pergi ke Batam. Dari Batam akan pergi lagi ke pulau. Pulau mana? Saya pun tak tahu ke pulau mana. Pokoknya masih di planet bumi ini. Belum ada pengundang saya ke Mars, Venus. Belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa. Kenapa tadi Ustaz Somad ibu-ibu yang suruh puasa? Karena ibu kemarin hutangnya 7 hari. Rupanya bapak hutangnya 17 hari. Maka bapak-bapak yang banyak hutang pun besok bayar. Aku niat puasa qadha lillahi ta'ala. Puasa ini bagus. Rupanya di dalam badan kita ini banyak lemak. Darah itu, coba masukkan air ke dalam darah. Darah ayam, darah kambing, darah sapi. Masukkan air ke dalam, kacau. Aduk. Air jumpa air, cair. Tapi coba masukkan minyak ke dalam darah, maka darah akan mengental. Masukkan gula ke dalam darah, itulah yang membuat darah kita ini kental. Yang pertama minyak, yang kedua gula. Banyak minyak dalam darah, nama penyakitnya kolesterol. Banyak gula dalam darah, nama penyakitnya diabetes mellitus. Bagaimana cara menghilangkan gula dan minyak dari darah? Maka banyak puasa sunat di darah dalam jantung. Yang menyemburkan darah di jantung. Coba rasa sebelah kiri. Ada berdegup tak? Kalau tak ada kasih tahu, kain kapan dah siap. Berdegup dia. Disemburkannya darah, naik dari jantung, naik ke otak. Ini darah harus lancar, karena darah ini yang membawa oksigen naik ke otak. Kalau darah tak lancar, makanya kita dengar, Janu kenapa meninggal? Darahnya tak lancar, stroke, stres, mati. Janu kenapa meninggal? Serangan jantung. Paling banyak orang mati sekarang karena serangan jantung. Pernah tak Bapak Ibu dengar? Kenapa Janu kenapa mati? Kena kurap. Terjatuh. Jantung ini darah. Darah ini jantung harus jantung berdegup. Tapi ada orang yang jantungnya tak berdegup. Kenapa? Karena dibalut oleh lemak yang terlalu banyak. Bagaimana cara membuang lemak ini? Sedot lemak, jangan, bahaya. Artis-artis yang sedot lemak mati. Kalau pun tak mati, setengah mati. Oleh sebab itu cara yang paling bagus adalah puasa sunat. Nah, kita belah jambu. Jambu dibelah, ulat isinya. Apel dibelah, tak ada ulat. Kenapa apel tak makan ulat? Apakah karena ulat tak sanggup beli apel? Kenapa jambu dibelah ada ulat? Ternyata jambu tidak disemprot pakai pestisida. Sedangkan apel disemprot, anggur disemprot. Makanya anggur dimakan, apel dimakan, dicuci pakai mama lemon. Setelah dicuci, dimakan. Ternyata pestisida mengandung racun, menggumpal dalam darah, namanya kanker. Tulisannya C-A-N-C-E-R, kanker. Kau kenapa? Kanker. Kau kenapa? Kanker. Orang kita payah nyebut kanker. Kau kenapa? Kanker. Kanker darah, kanker tulang, kanker daging, menggumpal dalam badan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tak lain tak bukan adalah badan sendiri akan makan. Dengan cara apa? Banyak-banyak puasa sunat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada mau kurus badan diet puasa sunat, niatnya jangan pula nawaitu shoma ghadin an qadha lil diet. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Ini makin terang kan? Terang ini bagus, cuma saya silau tak nampak aja Pak. Tapi tak apa-apa, untuk rekaman bagus. Besok kalau di-upload ke YouTube, orang menengok, Masya Allah, wajah Ustaz Somad tadi malam bercahaya. Orang menengok bercahaya, dia tak tahu lampu 2 biji terang-terang. Damai biar dimuliakan Allah SWT.
tapi besok tuh puasanya sunat. Siapa yang mau puasa bagus, yang tak puasa tak apa-apa. Siapa yang tak puasa? Orang yang kena penyakit mah akut, tak bisa puasa. Tapi yang punya utang bayar puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu. Ibu kalau punya utang puasa meninggal dunia, maka ibu mesti digantikan puasanya oleh anaknya. Ustaz ini dari tadi ibu aja, karena ibu yang banyak utang puasa. Utang ibu puasa untuk melahirkan satu anak 90 hari. Waktu mengandung 30 hari tak puasa, lahir 30 hari tak puasa, menyusukan 2 tahun 30 hari tak puasa, 30 berapa hari tak puasa? 90 hari. Tahun keempat mau puasa, lahir pula adiknya. Jadi kalau adiknya satu, kalau do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do, disuruh paku berapa utang puasa. Bersyukur ibu suaminya pengajian, malam ini dia bangunkan, bangun bu, ganti puasamu yang tinggal kemarin. Bersyukur punya suami ngaji. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, sedang puasa pun ibu disuruhnya batalkan. Sini sebentar, aku sedang puasa bang, batalkan. Ibu boleh membatalkan puasa sunnah, tapi kalau puasa qadha tidak boleh dibatalkan. Sini, batalkan puasa. Aku sedang puasa qadha. Batalkan. Aku sedang puasa qadha. Ini wajib bang. Kenapa kau puasa qadha? Karena anak kita. Kan gara-gara kau juga. Emangnya kalau kau cuma tengok bisa hamil kan? Tidak. Laki-laki mesti mengerti. Kalian yang lajang-lajang, kalian akan beristri, kalian akan punya bini, dan istri kalian itu perempuan. Betul? Sekarang ada pula yang istrinya laki-laki, namanya LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, Arab, LGBT, Arab. Katanya ada LGBT yang halal Pak Ustaz. Mana ada? Ada Pak Ustaz. Apa LGBT halal? LGBT, laki gemuk, bini tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini manfaat-manfaat puasa bagi yang sudah puasa kemarin. Mantap, bagus, lanjutkan. Kalau besok tak sanggup, tak apa-apa. Tapi jangan sampai tak sanggup hari Selasa. Itulah hari yang terakhir. Ustaz Somad, saya diundang. Ustaz Somad nanti puasa hari Selasa, insya Allah kami siapkan makan sahur ya Pak Ustaz. Oke, karena hari Selasa puasa. Yukafirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang akan datang. Bagi yang puasa alhamdulillah, bagi yang tak puasa na'uzu. Sudah kusampaikan. Nanti malaikat bertanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan puasa? Sudah. Ada yang tak bisa puasa. Saya tak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa kau tak bisa puasa? Aku sudah kena penyakit mah. Kata dokter jangan puasa Pak, khususnya bolong. Kemana mau bawa tas laptop, disangka orang isinya laptop, rupanya roti gabit. Asal agak 1 jam punya. Karena kalau tidak usus ini sudah luka. Ini usus bergeser terus. Kalau tidak diisi roti, kue, maka akan luka. Maka diisi makanan. Yang sudah kena vonis usus bolong, usus luka, sakit mah akut, maka tak bisa lagi puasa. Target amal yang paling tinggi puasa. Puasa tak bisa, turunkan ke bawah. Bapak ibu yang tak bisa puasa, tenang, jangan berkecil hati. Amal kedua, siap-siap, banyak-banyak sholat nanti malam tetap bangun. Bangun! Apa bang? Aku tak boleh puasa, aku tak bisa, kena sakit. Tenang, malam ini kita sholat sunat tahajud berjamaah. Boleh tahajud berjamaah? Boleh. Apa salahnya? Maka dibentanglah sajadah oleh istri. Kalau bertahajud ibu sama bapak, bapak di depan, istrinya di mana? Di belakang. Jangan buat di samping. Ini ada tengok foto di internet, suami di depan, istri di samping. Ini tak betul. Kau belajar di mana? Nonton sinetron. Mana bisa istri di belakang? Berapa makmumnya bos? Tergantung istrinya berapa. Tenang, jangan balik. Kalau kayak gini dulu selamanya balik aja lagi. Nah, balik pun ibu tak bisa, motor parkir payah aja.
usolli sunnat tahajud rak'ataini makmuman. Usolli sunnat tahajud rak'ataini imaman. Dulu kau yang lajang-lajang sholat sendiri, usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang kau sudah berani berkata usolli sunnat tahajud rak'ataini imam. Makmumnya mana? Bagi yang sudah punya makmum. Yang tak ada makmum malam ini sholat jomblo dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Wallahu amin. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Istrinya heran, panjang betul inna bang. Sangka tahu dari mana ujungnya itu juga. Bersyukurlah Bu, masih ada suami yang membangunkan ibu tahajud malam. Di zaman edat macam sekarang masih ada suami yang membangunkan ibu malam tahajud. Bersyukur. Suami orang lain pulang sakau, suami orang lain pulang mabuk, suami ibu pulang ngajak tahajud. Mantap. Ada keluhan saya, suami saya ini Pak Ustaz, apalagi dia sudah sholat, sholatnya tak berbunyi Pak Ustaz. Allahu Akbar. Itu namanya imam silent. Ibu berdoa, ya Allah, aku bersyukur pada Engkau ya Allah, di zaman edan, di zaman error, di zaman kacau, di zaman maksiat ini masih Kau kirimkan kepadaku seorang imam. Masalah dia tak berbunyi, tak apa-apa ya Allah. Lama-lama dijaga berbunyi juga ya. Sama macam orang beli burung perkutut. Awal-awal mana berbunyi? Lama-lama berbunyi. Apa bunyi? Kawin. Burung perkutut seekor dijaga 5 tahun sudah. Sejak dia akil balik sampai tua takut bini-bini. Maka jangan senang dulu. Hebat burung di Pak Ustaz, tengok mantap suaranya. Apa tak mantap menjerit kuat-kuat. Yang punya burung berikan bersarang dia 2 ekor. Yang punya ikan juga gitu. Ini yang punya ikan punya akuarium besar. Begitu diginikan ikan, oh tengok ikannya, tengok mantap kan Pak Ustaz. Apa tak mantap? Tengoknya betina semua. Ada penggalangan dana untuk Lombok, maka kerahkan kotak-kotak. Bapak-bapak kepolisian tolong kawal kotak. Kalau memang disebar 10, mesti balik 10. Bukan saya curiga, nah, ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi judul lagunya ya dana. Duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat apa yang paling bagus Pak Ustaz? Sholat sunat taubat. Nanti malam mandi. Nanti apa? Mandi taubat. Jadi taubat itu gimana Pak Ustaz? Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mandi taubat. Mandi taubat. Setelah itu sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat 2 rakaat macam tahiyatul masjid. Terserah ayatnya apa. Setelah itu salam. Sholat sunat apa lagi? Sholat sunat hajat. Hajatnya terserah. Tentu yang belum nikah nih hajatnya mau nikah, betul? Usolli sunnatul hajat, mau nikah lillahi ta'ala. Yang sudah nikah tentu mau nikah sekali lagi. Istrinya meninggal, ibu mau marahan. Usolli sunnatul hajat, mau nikah lagi karena yang pertama meninggal kemarin. Allahu Akbar. Mintalah kepada Allah. Munajat malam ini, malam Senin, malam Barakah, bulannya hebat, bulan Zulhijjah, malamnya hebat, malam Senin. Apa hebatnya hari Senin? Nabi puasa hari Senin. Kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Maka keutamaan. Lalu kemudian tahajud 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
setelah itu sholat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salah rakaatin, 3 rakaat 1 salam boleh, 2 rakaat tambah 1 rakaat 21, mantap, 11 rakaat. Banyak juga orang sekarang bangun malam, dibuka catatannya bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, keterangan Real Madrid Barcelona. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, kencing, kencing, kencing. Bangun malam kok cuma kencing. Bangun malam tahajud, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Dah habis sholat tahajud, apalagi bangun pagi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Masya Allah, Aceh Utara, kita Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara di antara program andalan sholat subuh berjamaah yang luar biasa. Ustaz Somad, saya tanya, Pak, yang menggerakkan subuh berjamaah ini siapa di daerah ini? Itu Ustaz Somad, polisi-polisi yang pakai topi putih itu yang tak tinggal sholat subuh berjamaah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau sudah Pak polisi sholat subuh berjamaah, insya Allah kalau kena razia, dia bilangnya juga. Kan berarti karena sama-sama sholat Jumat, sholat subuh sudah selesai, enggak? Kita diajak bersolawat tadi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sudah berjamaah kita. Tapi besok kalau ada razia, prit, baca dulu aja. Salatullah. Jangan rusak tugas mereka, walaupun sudah satu pengajian, walaupun sama-sama sholat subuh, karena ini domain pekerjaan masing-masing. Ustaz Somad, saya Ustaz, banyak kenalan saya Bapak polisi, tapi SIM tetap ada. Ini saya simpan. SIM A, SIM C, kemana-mana saya bawa. Mana tahu dalam satu jalan ada perjalanan yang tak bisa lewat mobil, mesti pakai motor, saya tetap pakai SIM. Walaupun saya naik pesawat, tetap saya bawa SIM motor. Dulu sebelum saya punya SIM ini selalu kena tilang. Sekarang setelah saya urus sering foto sama polisi, tak pernah punya kena tilang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka yakinkan pakai helm, setelah bunyi klik baru jalan. Pesan Kapolda. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat subuh berjamaah jangan sampai tinggal. Bangga kita. Kenapa bangga? Anak-anak muda pakai jaket hitam tertulis pejuang subuh. Pas zuhur tak ada. Sini. Kalian pejuang subuh? Iya Ustaz. Kenapa zuhur tadi tak ada? Kami kan subuh aja kan. Rupanya dia zuhur pindah ke masjid lain. Masjid kampus, masjid sana, masjid sini. Ini penting. Kenapa demikian? Karena sholat subuh ini luar biasa. Mana siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang, makanya tak nampak tulisan. Andai Allah tak sayang, nampak tulisan di telinga, kencing setan, toilet hantu, WC iblis. Tapi karena Allah masih sayang, alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, mudah-mudahan kita jaga sholat subuh kita berjamaah, insya Allah. Walaupun pengajian, jangan sampai saya jumpa sama orang di rumah makan, saya sedang makan, datang bapak-bapak, sholat, ya, saya selalu dengar pengajian Ustaz, saya tonton di YouTube sampai jam 2, jam 3 malam Pak Ustaz. Sampai sering saya tak sholat subuh. Ini tak betul. Mendengar pengajiannya mantap, ikut YouTube-nya oke. Tapi sampai jam 2, jam 3 malam, sholat subuh jam 5. Kalau jam 3 tidur, 4:05 dijamin terlambat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak ikut pengajian Ustaz Somad, anak saya itu tak tinggal sholat duhanya. Cuma ada yang saya heran Ustaz, kenapa? Duhanya pakai kunut-kunut. Kira-kira mazhab apa dia Pak Ustaz? Mazhab terlambat. Mana ada doa pakai kunut? Bangun jam 8, tutup pintu, tutup jendela, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardu subuh.
ada lillahi ta'ala. Allah sami Allahu liman hamida. Allahumma hadina fi man hadai. Amin. Maknya bukan itu. Masya Allah, anakku Tuhannya pun begitu. Tidak betul. Yang sudah ngaji berhentilah. Jangan kalian sangka berbuat amal baik. Ini tak baik. Masih syukur Pak Ustaz. Kawan saya tak sembahyang lagi. Nah ini tak betul. Memandang itu pandang para abu kita, pandang para teku kita, pandang para abi kita. Amal mereka di daya di pesantren itu yang betul. Di belakang saya ini kan main Ustaz. Ada Ustaz oranye. Nampak Ustaz oranye? Sekarang Ustaz pakai warna. Jadi Ustaz ini apa? Ustaz black or white? Black, white. Kulit kuning. Sah. Karena cahaya itu. Kalau mati gelap juga. Nah, ada Syekh Rashid, ada Pak Ulis. Kenal Pak Ulis? Enggak kenal, entahlah. Beliau di Blok Sumawi naik motor, nampak warung Pak Ulis. Makanlah. Saya tadi tak bayar. Bapak Ibu tak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kebersamaan kita ini hadir Pak Bupati, Masya Allah. Pak Bupati tadi hadir di Lok Sumawi, hadir di sini, hadir. Padahal biasanya kadang kita ceramah di suatu tempat yang saya hormati Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Wakil Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak DPR atau yang mewakili. DPR itu kan wakil kita. Ada yang jadi wakil kali. Oh ilaha illallah. Tapi di tempat kita Masya Allah, Pak Bupati ada, Forkompinda ada, Pak Kapolres ada, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ada, Majelis Ulama ada, para abi, para abu, para tengku ada. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun warahmatullah. Semua hadir malam ini. Pak Bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang kepala, muka kepala, ada semua. Dan memang nanti kalau kita mati tak ditanya Allah, hai marabbuka, kepala dinas apa? Tak ditanya. Marabbuka, jabatan terakhir Kapolri, Kapolda, Kapoltabes, Kapolsek, tak ditanya. Yang ditanya apa? Sholat. Itu yang pertama ditanya. Maka bersyukurlah kalau masih punya suami sholat, punya istri sholat. Makanya fit and proper test. Jangan nikah tengok primus pria muka soleh. Tanya lu Ustaz Somad, gimana nih? Yang satu ini orangnya biasa saja tapi sholat, yang satu ini luar biasa, mobil mewah, duit banyak, cincin emas, tapi tak sholat. Pilih yang sholat. Yang ini hilang hartanya, dicabut Allah. Yang ini tetap sholat. Fit and proper test. Buat nanti penerimaan calon menantu, fit and proper test. Ketua pembina Bapak Bupati, tim seleksi lokal Pak Ulis, tim seleksi luar provinsi Abdul Somad. Nanti saya akan ngetes. Untuk bacaan Quran saya ngetes. Hafalannya Ananda Syekh Rashid. Dan dia hafal Quran 30 juz di kepalanya. Asal dipejamkannya mata, nampaknya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kalau kita enggak pejamkan mata, nampak bakpao. Hebatnya anak-anak hafal Quran. Oleh sebab itu maka nanti saya akan ngetes. Kamu yang mau jadi menantu? Iya Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak. Apa aja pulang semua binas. A'udzu birabbin nas. Mantap. 7,5. Peserta nomor 2. Siapa nama kamu? Tariq Pak. Baca wassama'i wa tariq. Wassama'i wa tariq. Mantap kalau 8,2. Peserta nomor 3. Siapa nama kamu? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Oh, panjang tuh Pak. Sesuai nama lah. Emang saya Ali Imran Pak, tapi selalu dipanggil di kampung Kulhu. Apa itu Kulhu? Langsung dibacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Dulu. Nama saya ni sebut. Tak saya luluskan. Jadi solat. Yang sanggup puasa. Yang tak sanggup puasa, solat sunat. Pak Ustaz, saya tak sanggup puasa. Kenapa? Khusus doa. Solat tak sanggup puasa. Kaki sakit. Apa lagi? Baca Quran. Solat tegak, rukuk, sujud, sakit lutut. Nah, baca Quran. Duduk kau baca Quran. Duduk aja baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqah. Wa ma adraka mat-tariqah. Baca Quran. Tapi baca Quran dia harus ada makharijul hurufnya. Ikhfa, idgham, qalqalah, ghunnah, bila ghunnah. Ini ada orang baca Quran tak berbunyi. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب. Ada makharijul huruf. Coba baca, sini baca. A'uju. A'u dalam. Ini tak ada dalam bahasa Inggeris. Mana ada? I love you. Ain. A'uju. La. Ada la, ada za, ada ja, ada wo. 4. La, za, wo, ja. Kan asal aja. A'udhu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Pak Ustaz. Apa? Jemput gigi. A'udhu billahi minas syaiton. Apa pula syaiton? Syik. Ada sa, ada ta, ada sya, ada so. Abdus somad. Somad. Tapi ini Abdul Rashid. Ada. Tak sama itu. Ada ba, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa kita salah tak? Saya suka Ustaz Somad. Sama Ustaz Rafiq. Sehlah. Tak salah. Kalau bahasa Arab tak bisa. Minas syaitan. Macam mengalau ayam. A'udzubillahi minas syaitan. Apa pula? Ton. Pok. Balik baju. Tak boleh. A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda sama Bismillahi. Kalau hi, pegang dada bergetar. Pegang dada bergetar. Kalau ha, tak ada. Tak ada getar. Tapi sebelum itu gosok gigi dulu. Kalau murid tak gosok gigi, guru pingsan. Kalau guru tak gosok gigi, murid pingsan. Masuk kita ke masjid, dua-duanya pingsan. Supaya dua-dua tak gosok gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Masih di tanah pasir, masih mirip Yasin. Lanjutkan baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi bacaannya betul. Ini banyak yang baca ujung-ujungnya. Turja'un. Fayakun. Ibu-ibu, petang ini kita baca Quran, tapi kita tidak baca lagi macam kemarin. 5 ayat ya. Ya, ibu yang pertama, bu baca 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mantap. Ibu 5 ayat, Bu. Nah, kita lihat tanda tuh. Tapi jangan enggak pandai kan? Jangan.
Hari gini ibu-ibu wirid Yasin bagus apa tak bagus? Bagus. Yang suruh dia balik. Syukur aku mau Yasin. Kawanku nonton sinetron Korea. Oleh sebab itu teruskan bagus. Gue baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asif. Orang Yasin gue rupanya baca Latin, tak bisa baca Arab. Ya Asif aja gue bikin. Allah zina. Padahal Allah zina. Oleh sebab itu maka pelajari baik-baik. Iqra'ul Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya gak pernah salah baca Quran. Kenapa? Gak pernah saya baca. Mana yang lebih baik? Pernah salah karena membaca, tak pernah salah karena tak pernah buka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Memuliakan Quran bukan dengan dijadikan mahar nikah. Memuliakan Quran bukan dijadikan pajangan kaligrafi. Memuliakan Quran adalah dibaca dan diamalkan. Betul? Jadi gimana ceritanya orang nikah pakai Quran ini? Rupanya Nabi sedang tausiah. Tegak seorang perempuan, berdiri dia, berani perempuan sama Nabi, berdiri dia. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Ya Rasulullah, kuberikan diriku untuk nikahi aku. Nabi diam, no comment. Karena Nabi diam, tegak seorang laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, itu apa? Kata Nabi serius nanti sama dia. Ya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang kau ke rumah, cari cincin dari besi. Untuk apa? Mahar. Cari semua, cari cincin besi. Tak ada. Ya Rasulullah, tak ada mahar. Ini orang miskin tapi PD-nya luar biasa. Cari kain. Pulang ke rumah dicari kain, dapat satu kain. Ya Rasulullah, ini kain untuk mahar. Kain kau berapa? Satu. Untuk mahar. Iya. Nanti kalau bini mau pakai kain, kau pakai apa? Akhirnya itu dia. Dia pun pulang rajin. Sini, okay. Al-Mahakam dan Quran. Ada kau hafal Quran? Ya. Surat kada, surat kada, surat kada, surat kada, surat kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Mantap. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Malam-malam terdengar dari balik kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua pun menengok dari balik kamar, tengoknya rupanya TV belum mati. Menantu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka carilah menantu. Ibu, bapak yang punya anak gadis, cari menantu yang bisa baca Quran, yang bisa ngapal Quran, yang bisa membimbing menjadi imam, bibit, bebek, bobot, baik. Itu yang akan membimbing anak cucu kita dunia akhirat, insyaallah. Amin. Di mana dia Pak Ustaz? Tidak jauh dari sini. Dan ada tuh. Tengok, jangan malam nih, selesaikan ceramah. Baca Quran. Saya nggak lancar baca Quran Pak Ustaz. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang depan malaikat, tengok ke belakang malaikat. Kenapa aku bisa bangkit sama malaikat di akhirat? Karena engkau mahir baca Quran. Ananda Syekh Muhammad Rashid itu di akhirat nanti akan bangkit bersama para malaikat. Apalagi tengok kanan malaikat, kori kita tadi bangkit. Tapi ada pula orang di akhirat nanti bangkit, tengok kanan Jack Lee, tengok kiri Amitabh Bachchan, tengok muka Chu Yun-fat. Kenapa aku bangkit sama mereka? Karena kau selalu menonton film mereka. Tadi waktu Ananda Rashid kan ada yang lain bunyi. Bunyinya juga. Tapi yang satu baik, yang satu hantu.
sebab itu maka ini baik-baik semua. Pak Ustaz, saya nggak lancar baca Quran. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa yatata'ata, terbata-bata. Orang lain baca Quran lancar, alif bata sajim hawa, dia bata-bata. Yang baca Quran terbata-bata dapat pahala dua. Satu, pahala serius, satu, pahala kerja kerasnya. Jangan berkecil hati yang tak lancar. Alif lam mim, berapa huruf? Alif lam mim 30, karena satu huruf dibalas 10 kebaikan. Alif 10, lam 10, mim 10. Maka yang tak lancar jangan kecil hati, karena yang tak lancar hurufnya lebih banyak daripada yang lancar. Kalau lancar, alam nasrah laka sadrak. Kalau tak lancar, alam nasrah. Tapi janganlah seumur hidup tak lancar. Orang yang tak lancar itu macam CD rusak. Kalau CD lancar kan langsung. Oleh sebab itu maka saya kalau mendengar lagu ini ingat saya seseorang. Ini baik. Sudah kita lewatkan. Nah, yang paling mantap, paling tinggi puasa. Yang tak bisa puasa, sholat sunat. Yang tak bisa sholat sunat, baca Quran. Saya baca Quran tak bisa puasa. Kenapa? Asal saya tengok Quran meleleh air mata saya. Kenapa? Sedih. Satu titik ya sama titik belum. Puasa tak bisa, sholat tak bisa, baca Quran tak bisa. Ada lagi pintu untuk beramal soleh, ada. Apa dia? Zikir. Pejamkan mata, bersandar diri. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Abang kenapa? Kata bininya. Ingat dosa, ingat mantan. Makanya jangan mengaku. Dosa tidak perlu diakui. Mengaku sama Allah saja. Sama orang rumah jangan. Yang lain, Pak, saya mohon maaf atas segala silap salah dosa saya. Tidak cukup. Yang lainnya, Pak, minta maaf Pak. Anak Bapak 3 hari bulan bawa. Ya sebentar ya. Mana Pak? Bawa orang panjang. Yang perlu diakui dosa yang bersifat harta. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Ini sawah engkau, ini sawah aku. Jangan geser. Malam-malam digeser. Sejengkal kau geser, maka 7 lapis tanah akan membelenggu leher. Alhamdulillah Pak Ustaz, tak pernah saya geser sendiri. 2 meter. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan akan dibalas di hadapan Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Suruh puasa, tak mau. Suruh sholat, sakit betul. Suruh baca Quran, meletes air mata. Suruh berzikir, tak juga sanggup berzikir, mati aja lah. Zikir pun tak sanggup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah 33, subhanallah, 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 subhanallah. Pelan, subhanallah. Ini ada yang cepat saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Ada 2 amalan, kalau kau baca, berat timbangan amalmu, disayangi Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Besok yang tak sanggup puasa, besok sambil beli kangkung, beli sayur, beli bayam, subhanallah. Datang kawannya aja ngobrol, Bu, kabarnya anak saya sudah hadir. Subhanallah wa bihamdihi. Kabarnya saya subhanallah wa bihamdihi. Sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sekali saja kau berselawat, sallallahu alaihi wa asra, dibalas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayiat, 10 dosamu dihapuskan, wa rufi'at lahu asyara darajat, 10 derajat tingkatan dimuliakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok ke pasar nih, Allahumma sholli ala Muhammad, datang kawan, datang siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang paling afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa hayun kepalanya ke sini? Itu bukan masalah hayun aja tuh. Ada orang musik blok, Pak, kenapa kepala Pak goyang? Tengok orang goyang. La ilaha illallah di jantung, tangkai jantung, dalam jantung bergetar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir hantu, mengusir setan. Setan berbisik bukan di sini, berbisik bukan di sini. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Dada bagian mana? Sebelah kiri, jantung sebesar ini, terdegup dia. Kalau mikrofon mahal itu kedengaran. Berdegup dia, jantung berdetak, setiap detaknya Allah, sampai akhirnya saat malaikat mencabut nyawamu, yang keluar dari mulutmu adalah la ilaha. Nafas ini kan cuma 2, sekali tarik, sekali hembus, sekali tarik, sekali hembus. Allah. Sampai akhirnya malaikat mencabut nyawamu, yang keluar dari mulut Allah. Ini enggak kentut. Orang yang selalu suka caci maki, suka serapah, yang keluar dari mulutnya bukan binatang, kebun binatang, harimau, ular, semua yang kotor-kotor, paret, comberan. Maka itu yang keluar nanti. Banyak orang mati ketika mau mati, kampret yang keluar dari mulutnya. Oleh sebab itu maka ucapkanlah yang baik-baik, ucapkan yang lembut-lembut. Kalau marah sama anak, calon bupati Aceh Utara, calon kapolsek, sebentar, jangan anak antu. Apa kata mak? Anak antu, aku antu, mama antu. Mau ibu macam-macam, maka marah betul sama anak, marah betul, mau marah betul. Salatullah, salamullah. Pokoknya marah kepada siapa? Oh sholawat, oh bersolawat. Cuman kadang-kadang kalau sudah marah lupa. Maka orang lupa perlu diingatkan. Malam ini sedang ingat-ingatkan namanya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA bagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tak sanggup, sholat sunat sakit lutut, baca Quran mata meleleh, berzikir tak juga sanggup. Oh apa lagi? Matilah. Tak ada lagi amal. Ada satu lagi, sodako tak perlu. Sodako tak perlu mulut komat kami. Sodako tak perlu, tapi duitnya keluar. Duit. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Yang paling besar adalah sodako. Makanya kalau orang mati itu ditanya, hai orang mati, maukah kau hidup sekali lagi? Ya, untuk apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahkan umurku sekejap saja. Kalau ku tambah umurku, kau mau apa? Fa'as-sodaqo, aku mau bersodaqo. Oleh sebab itu Bapak Ibu bersodaqo. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9:10. Sekarang pas jam 10:10. Saya tanpa saya nengok jam pun saya tahu saya sudah ceramah, saya tahu dari mana? Rasa kesemutan. Itu pengalaman. Sudah sejam saya ceramah. Biasa saya ceramah baru 10 menit udah keluar kudandel. Baru ceramah sekejap aja Ustaz berapi-api di atas pentas, jam
semua yang dimiliki Allah. Tapi di Aceh Utara memang betul-betul ini negeri ulama, negerinya Malikul Saleh, raja sekaligus ulama. Ada ulama tapi tak raja, ada raja tapi tak ulama. Yang lebih parah, udah tak raja tak ulama. Ini dua-dua dia dapat. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tak ada atap kecuali atap naungan singgasana aras Allah. Siapa yang pertama? Imamun adilun, raja yang adil. Dan salah satu yang mendapat itu adalah Malikul Saleh. Marasin, bukan nama Arab, bukan nama Islam. Marasin. Suatu hari datang orang meludah ke mulutnya. Begitu dia terbangun, mulutnya harum sebuah kasturi dan langsung bisa baca Quran. Itulah dia Raja Aceh yang pertama, Malikul Saleh, meninggal tahun 1297. Raja Malikul Saleh, raja pertama yang mengislamkan Nusantara, raja yang adil. Pernah Ustaz jumpa? Tidak. Di makamnya ada fotonya. Foto saya di makam Raja Malikul Saleh. Maka kalau ada orang negeri kampung Malikul Saleh tidak mengamalkan, tidak memperjuangkan, tidak menolong syariat Islam, pindahlah ke kampung yang lain. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini amal-amal harus kita banggakan, bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan amal-amal ini turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, sedekah, sedekah. Kau beli emas banyak-banyak, kau beli cincin gelang, subang, rantai, anting, kau buat rumah besar, kau belikan mobil mewah. Apakah kalau mati kau bawa? Tinggal. Tak ada yang dibawa di kamera-kamera. Ada orang mati bawa kamera? Mana ada tinggal? Di pentas yang cantik, tinggal semuanya. Balego, oh cantik. Mana foto saya? Tinggal. Semuanya tinggal. Baju kebesaran. Ada orang pakai baju kebesaran. Kenapa kebesaran? XL ukurannya. Kebesaran. Begitu mati datang dokter puskesmas merasa leher. Sudah tak ada napasnya ini, hidungnya sudah tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Bungkus kata dia. Buka baju kebesarannya, buka jasnya, buka dasinya. Dibungkus pakai kain putih yang tidak dijahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Disobek, bukan digunting, digigit ujungnya, kerak. Letakkan selapis, 2 lapis, 3 lapis, letak, gulung macam dodol, masukkan. Datang orang dari atas menengok lubang jenazah 2 meter ke bawah, itu tempatnya, ya masukkan. Ramai orang mengiring, tapi yang masuk ke dalam cuma 3 orang. Satu megang pinggang, satu megang kaki, satu megang kepala. Mereka masukkan ke liang lahat. Anak melompat ke atas, ambil skop, ambil cangkol. Mari kita injak makam bapak biar padat. Hari pertama balik mereka ke rumah, menangis mereka di rumah. Ayah. Anak tak pernah diajar baca Quran. Kalau anak diajar baca Quran, malam itu dia buka Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi anak tak pernah diajar baca Quran, selalu diajak karaoke menyanyi. Dibukanya keyboard. Ayah. Apa yang bisa menolong kecuali anak yang soleh? Tapi kalau anakmu soleh, malam itu dia bangun, dia tahajud, selesai itu dia berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak-anak kita yang termasuk doa kita insyaallah. Anak kita yang dulu kita azankan waktu lahir. Saat lahir, saya bangga, walaupun saya bukan bule, walaupun hidung saya tak mancung, mata saya tidak biru, kulit saya tidak putih, rambut saya tidak pirang, tapi saya bangga. Ayah saya mengazankan ke telinga saya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau saya dulu orang Amerika yang tak Islam, lahir, apa katanya? Wow, amazing! Welcome to the world!
manusia biasa, orang kampung. Tapi saat lahir ayah saya mengazan ke telinga sebelah kanan. Saat ayahku dulu mengazankan aku, begitu juga aku mengazankan anakku. Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum diazankan, sekarang jangan diazankan lagi. Balik dari ceramah panggil anak, sini sebentar. Allahu Akbar. Anak lu semester 3. Apanya ya ini? Takutnya bukan ini dibalasnya pula, diajarkan pula ya. Hai anakku, engkau dulu waktu lahir ku azankan ke telingamu la ilaha illallah. Kami tak minta kau buatkan kami rumah yang besar, kami tak minta kau belikan kami mobil yang mewah. Yang kami minta cuma satu, saat aku mati meregang nyawa, tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha. 3 anak hebat-hebat, kaya-kaya, doktor, profesor, 3 anak sedang duduk melihat ayah yang terbujur kaku di ruang ICU. ICU, ICU. ICU artinya aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. ICU, you don't see me. Yang satu menengok ayah sambil menangis, ayah, ayah. Datang dokter, jangan senggol pak, nanti cabut impulsnya. Yang satu lagi nengok macam nengok kucing. Yang satu lagi bingung mau apa, dia ambil belah HP. Yang dipoto ayah tadi, ayahku sedang sakratul maut. Bagian kasihan, tolong like and share. Datang kawan komen, amin, 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 amin. Bukan begitu cara berbakti pada orang tua. Kalau kau sayang, bagi tugas, kau baca Yasin. Itu. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau ada orang susah sakratul maut, bacakan surat Yasin. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Kau baca Yasin. Kau belikan kopi aja. Begadang kita malam. Oh, aku akan bisik ke telinga sebelah kanan. Mana telinga kanan? La ilaha illallah. Setelah itu ruh pun keluar dari mulut. Ruh keluar mulut. Ruh itu keluar dari mulut. Kalau dari bawah kentut namanya. Keluar berhembus dia. Mata terbuka. Begitu mata melotot, siapa yang memejamkan mata? Anak dipejamkannya. Allahumma rfa' darajataku ma'al ghabirin. Allahumma ghafir li fulan bin fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri pun takut. Yang dulu katanya abang, tapi begitu mata kita melotot, dia nengok abang. Dia pergi ke masjid, dia cari tuan imam. Pak imam, laki kuda melatu mati malam, melotot belum tutup juga. Imam yang datang memejamkan. Ini yang sombong, yang dulu tak mau ke masjid, yang selalu mengejek imam. Imam kalau lewat depan rumah, Pak imam, kirim salam sama Tuhan ya. Imam azan, hayya 'alas shalah. Apa kata dia mengejek? Kau aja duluan lah. Sekarang waktu matamu melotot, siapa yang memejamkan matamu? Pak imam yang dulu kau ejek. Apa kata Pak imam? Allahumma rfa' darajatahu ma'al ghabirin. Angkat derajatnya ya Allah. Walaupun dia dulu tak mau ke masjid, tak apa-apa. Setelah itu jenazah dibawa ke masjid. Di mana dibawa? Ke masjid. Yang dulu sombong tak mau di belakang imam, yang dulu tak mau jadi makmum. Apa kata Pak imam? Bawa. Tapi dia tak mau kesini, tak apa-apa, bawa. Selama hidupnya tak mau dia di belakang aku kan iya, sekarang di depan hati. Di belakang Pak imam. Nah, sini. Sholat jenazah. Dulu satu takbir dia tak mau ikut aku kan. Sekali takbir dia tak mau kan. Tidak, sekarang kita kasih 4 untuk dia. Usolli ala hazihil janazah arba'a takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sholawat, Allahu Akbar ayat. Mana punya ayat Pak Imam? Oh iya, doa, Allahu Akbar doa. Pak Imam nggak baca lengkap, nggak, diskon khusus untuk dia. Imamnya baik pula. Selesai itu ditanya, jamaah, apakah jenazah ini baik? Anda juga bilang baik. Itulah lembutnya hati perempuan. Kalau laki-laki itu tegas, apakah jenazah ini baik?
Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau mau berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Jangan sakiti hati orang, jangan singgung imam, jangan teror orang. Tengoklah sampai masanya kau perlu dia. Kalau patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit pun obat akan mencari. Oleh sebab itu maka jaga dia baik-baik, tunaikan masjid, memanggil sholat berjamaah, datang, singgah ke masjid, mampir, sholat, itu akan menolong di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Bupati, sehat Pak Kapolres, sehat Pak, sambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qatimur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Di mana kita sambung silaturahim? Di masjid. Ini ada orang ke masjid cuma 3 kali, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi masbuk. Idul Adha buatan, kupon ambil daging. Nanti insya Allah hari Senin amalnya puasa, hari Selasa lanjut puasa, hari Rabu tak boleh puasa, hari Rabu justru makan. Yang paling afdal potong sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Pisaunya ditarik dari bawah. Begitu ditarik pisau dari bawah, darah turun ke ujung. Cepat darah turun, menetes. Ada yang lebih cepat lagi. Apa dia? Ampunan Allah lebih dulu turun daripada orang yang memotong. Jadi motong itu dari bawah ya. Yang putus 2 urat nafas, urat makan. Jangan motong tak tahu ilmunya, dipotong, tengoknya sudah putus, lepas tali sapi, tegak lagi. Rupanya yang putus urat nafas, urat makan putus, urat nafas tak putus, tegak sapi. Pas ditanya, Pak kenapa tegak? Nampaknya diganggu jin. Jin sini-sini aku salah. Menggoda orang aja tak tergoda-goda aku, tak menggoda sapi juga lagi. Maka harus ada ilmu. Ada orang berilmu tak pula berani, ilmunya punya. Begitu dipotong, menengok darah, pukulan-pukulan. Sapi tak mati, motong error. Paksa pengurus bawa ambulan. Nah, Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan 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 7 orang. Pulang ibu ke rumah menangis. Suami nanya, nangis kenapa? Nama aku gak disebut lagi. Ya Allah. Kalau disebut boleh, tak disebut namanya sudah sampai. Innamal a'malu bin. Komplain bapak sama pemotong. Kenapa tak kau sebut nama biniku? Ada saya sebut tadi Pak. Kenapa dia nangis? Tanya lagi. Kenapa kau nangis? Dia tidak disebut. Detailnya tak disebut. Apa tidak MSI? Master segala ini. Sebut tak sampai insya Allah. Nah, setelah dipotong, dibelah, diambillah hatinya. Hati kambing tadi, potong, cuci. Jangan dimakan belum dicuci. Karena darah itu najis, kotor. Beriman alaikumul maitatu, bangkai, wadamu, darah. Cuci pakai limau, jeruk, hilang baunya, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada hari raya kurban. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha kosong, tak ada. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada, cuma 2 batang aja. Kosong, tak ada masuk apa-apa. Sisanya bagikan. Wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Pak Haji, ini kupon 2 untuk bapak kurban. Tak, saya tak mau kupon. Ambil aja sudah. Jadi bapak terus serius tak mau, tak. Dagingnya aja terus. Siapa yang mau makan kupon Pak? Ini kuponnya untuk ngambil daging. Ini ditumpuk daging di kulkas. 3 hari kulkas tak bisa tutup. Asal mau ditutup penyipak kaki kambing, lepas. Tamat, bakhil, kedekut, pelit. Jangan lagi berapa banyak orang mati gara-gara makan daging. Si Anu mati kenapa? Orang dulu Datuk, si Anu mati kenapa? Waktu dia mancing disangkanya ikan, rupanya buaya mati.
Orang sekarang dah mati kena makanan. Jangan mati kenapa? Makan daging kambing, kunang-kunang mati. Jangan mati kenapa? Minum teh diabetes meletus mati. Jangan mati kenapa? Minum kopi mati. Loh, minum kopi kok mati? Kopi Mirna minum mati. Oleh sebab itu maka selalu saya anjurkan, kalau kita sudah biasa makan daging, maka untuk hari ini ambil saja satu kupon goreng makan sudah, sisanya bagikan. Wa at'imul ba'isal faqir. Bagi yang belum nyetor kurban ke masjid, store lah. Saya di Aceh Utara tak tahu, tapi di Pekanbaru masjid dekat rumah saya 2.400.000. Di sini berapa? 1.800.000 murah. Kok tahu pindah sih kemarin? Pekanbaru 2.300.000. Kalau 2.300.000 kasih 2,5. Berapa Pak? 2.300.000. Nih 2.500.000. Yang 200 untuk biaya operasional. Karena sapi itu kan tak datang sendiri, dia naik angkot juga. Sapi tak langsung dipotong, nginap 2 malam. Yang jaga siapa? Yang jaga malam. Mereka kan mau main gaplek juga. Main gaplek juga. Jagalah dengan berzikir, jagalah dengan minum-minum, makan-makan. Tapi makan minum dari mana? Tak boleh makan duit orang tadi, Arab. Maka berikan, ini aku bayar 2,5 juta, 2.300.000 untuk kambing, sapi, kerbau, dan 200 untuk biaya operasional tunai. Jangan sampai orang makan haram. Begitulah hebatnya. Nabi Muhammad itu ada berkurban Pak. Ya, gimana kurban Nabi Muhammad? Nabi berkurban dipotongnya sendiri, potong 63 ekor. Selesai 63 ekor diambilnya pisau, diberikannya ke Ali. Hai Sayyidina Ali, ya ini ambil, kau potong. Ali memotong 37. 63 tambah 37 berapa? 100. 63 ekor dipotong sendiri, 37 dipotongkan Sayyidina Ali. 63 tambah 37, 100 ekor kurban Nabi. Bukan kambing, onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta yang berkurap itu 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 miliar. Kalau 3,5 miliar beli cendol berenang kita ramai-ramai. Sekarang kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, miskin apa kaya? Kaya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad kaya. Nabi Muhammad kaya. 100 ekor. Ini sekarang ada pula orang katanya seumur hidup sekali aja cukup Pak Ustaz. Mazhab apa itu? Imam Al-Abbad, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Jangan-jangan ini Imam S. Arifin. Berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Yang sudah daftar alhamdulillah, yang belum daftar alhamdulillah Ustaz Somad. Kemarin suami saya tak mau berkurban, tapi setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, apa kata dia? Tahun depannya kurbanlah sekarang. Iya, kalau umur kau panjang, depan hari raya tetap ada. Tahun depan orang tetap berkurban, tapi kau belum tentu hidup tahun depan. Oleh sebab itu berkurban. Tapi berkurban ini orang macam-macam sekarang. Berkurban, Ustaz Somad boleh nanya? Boleh nggak saya mengorbankan bapak saya? Bapaknya pula mau dikurbankan ya? Apa maksud pertanyaan kau? Ini Pak Ustaz, saya sudah meninggal, terus saya potongkan kurban, pahalanya untuk dia sampai apa tidak? Sampai. Mana dalilnya? Nabi potong kurban, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku potong kambing untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad sudah banyak yang meninggal. Seandainya tak sampai, pasti kata Nabi, ini kupotong untuk Muhammad dan keluarga Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan kurban sampai pada orang yang meninggal dunia. Berkurban untuk almarhumah emaknya, mantap. Tak dapat kau tebus budi baik emakmu, 9 bulan 10 hari kau di kantongnya, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Berkurbanlah untuk bakti pada ibu. Kalau kau mau tahu rasanya bagaimana kau dilahirkannya dulu, balik dari sini beli mangga, telan bulat-bulat, dua bulat-bulat. Kalau mau tahu kau rasanya bagaimana dia mengandungkanmu dulu, balik dari sini beli kelapa muda, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari.
Bagaimana baktimu sekarang? Sekarang kau duit kau banyak, berkurbanlah untuk almarhumah sampai bagikan ke fakir miskin. Lalu kemudian ada pula orang beralasan, kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Itu aja tiap tahun alasan. Kau kenapa belum berkurban? Aku belum akikah. Kau kenapa belum berkurban? Aku belum akikah. Tahun lalu itu juga. Ya sampai mati mau buat jawabannya ini. Tidak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya, tanggung jawab ayah saya untuk saya. Tapi kurban, tanggung jawab saya untuk diri saya. Duitmu berapa? Ada 5 juta. 2,5 juta untuk akikah, 2,5 juta untuk kurban. Mantap. Duitmu berapa? 2,5 juta. Kurban saja. Kurban saja. Duitmu berapa? 5 juta. 2,5 juta kurban. 2,5 juta akikah. Akikah tidak perlu nunggu lagi. Malam ini juga. Balik dari sini cari www.kambing.com. Besok pagi langsung potong. Tapi mohon maaf, saya tak bisa hadir. Bapak ibu yang 30 tahun, 40 tahun belum akikah, besok boleh. Mazhab Syafi'i boleh akikah setelah dewasa. Mazhab Hambali boleh. Aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah jadi nabi. Bapak ibu yang mau akikah silakan. Hanya saja kalau umurnya sudah 30-40 tahun, akikah saja. Jangan lupa minta cukur rambut besok. Akikah saja. Jangan lupa minta air bagi marhaban. Marhaban ayyanur. Orang datang dibuka tutup ayunan, disangka cucu nenek dulu. Berkurban. Anak-anak yang baru lahir itu akikah. Akikah berapa? 7 hari. Tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup 14 hari, 21 hari. Itu 3 yang paling afdal. 7, 14, 21. Ustaz Somad, ya boleh saya akikahkan anak saya waktu tamat SD sekaligus khitan? Tanggung. Sekalian aja 3. Akikah, khitan, nikah sekalian. Ini orang pelit, bakhil, kedekut. Engkau sudah dikasih anak, Allah cuma minta 2,5 juta, kau tak mau. Orang susah-susah punya anak, bayi tabung di Singapura. Ustaz Somad, kami mau punya anak di bayi tabung. Berapa? 100 juta. Itu pun paling murah, tabung second lah. Kau begitu mudahnya punya anak. Orang nikah 10 tahun tak punya anak, 10 tahun nikah tak punya anak. Engkau nikah Januari, April lahiran. Oleh sebab itu maka ini nikmat Allah harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Jadi saya ceramah jam 10, sekarang jam 9, sekarang sudah jam 10.30. Masya Allah, malam ini kami akan langsung pulang terus ke Kuala Namu. Tanpa ada transit di Kuala Namu, doakan karena kita walaupun berpisah tetap berjumpa dalam doa insyaallah. Amin. Dalam 1 jam 20 menit, 1 jam 20 menit, 80 menit kita bersama ini, mudah-mudahan bernilai amal soleh hendaknya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.